Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilardi SPDMM, Kepala SMA Negeri 15 Padang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan profil SMA Negeri 15 Padang. Bahwa SMA Negeri 15 Padang yang berdiri dari tahun 2008 yang diawali pendiriannya tahun 2004, saat ini sudah berusia 11 tahun. Di usia yang ke-11 tahunnya ini, maka SMA Negeri 15 Padang sudah tumbuh dan berkembang menjadi sekolah yang besar dengan rombongan belajar 28 dengan akreditasi A, maka SMA Negeri 15 Padang sudah sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya yang telah lebih dahuluan muncul di Kota Padang. Kami SMA Negeri 15 Padang memiliki misi berakhlak mulia, berprestasi, mandiri, inovatif, dan peduli lingkungan. Misi kami ini kami wujudkan dalam bentuk visi sekolah, dan ini cocok dengan kurikulum yang saat ini berlaku, yaitu kurikulum 2013, di mana di sini perlunya penguatan pendidikan karakter. Berakhlak mulia, maka kami akan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan religius, baik itu dalam kegiatan pembukaan PBM, penutupan PBM, atau yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang berkala. Kami memprogramkan setiap anak yang tamat dari SMA 15 ini bisa khatam Quran. Nah, tamat sekolah, tamat khatam Quran. Karena tidak semua siswa yang masuk SMA 15 ini mereka telah mengkhatamkan Al-Quran pada masa dia di SD atau di SMP. Juga kami bagaimana supaya tahfiz di sini bisa dikembangkan, karena kami yakin dan percaya tahfiz ini juga adalah salah satu bentuk karakter religius sekaligus memicu daripada kemampuan otaknya dalam hal menghafal. Pada kesempatan ini juga saya sampaikan untuk visi prestasi, kami telah menorehkan prestasi secara akademik pada tahun 2019 ini berupa peningkatan peringkat jumlah anak yang dapat diterima di perguruan, baik melalui jalur SMPTN maupun jalur SBMPTN. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami sepakat para guru bahwa keberhasilan secara akademik itu ditentukan oleh seberapa anak bisa diterima di perguruan ini. Dan alhamdulillah berkat kerjasama kita semua di sini, harapan dan keinginan kami bagaimana anak dapat diperguruan ini terwujud, walaupun pada masa-masa ke depan kami berkeinginan untuk angka-angka yang lebih tinggi. Selain akademik, non akademik kami juga prioritaskan, misalkan olahraga lah yang menjadi mayoritas kegemaran anak di sini, siswa-siswa kami. Alhamdulillah di tahun 2019 ini anak kami khusus untuk cabang olahraga pencaksilat berhasil menjuarai kejuaraan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat regional ataupun porprov. Selain itu, futsal, beberapa hari yang lalu anak kami berhasil menjadi juara futsal tingkat provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 2 Padang. Sementara untuk sepak bola lapangan kami juga ikut, dan walaupun kami masih belum beruntung karena kebetulan bertemu di babak awal dengan tim kelas sekolah unggulan, tapi kami optimis ke depan kami juga akan bisa berbicara lebih baik. Kemudian untuk mandiri, maksud dari mandiri ini kami adalah bagaimana anak itu ditanamkan nilai-nilai kemandirian kepada mereka, baik itu dalam kegiatan PBM, di mana anak itu dengan kemandiriannya, kelompoknya, mereka bisa berdiskusi, memecahkan soal-soal yang diberikan gurunya, kemudian juga bagaimana memberikan apa yang dia peroleh kepada teman-temannya. Selain itu juga kami menuntut kemandirian mereka, seperti misalnya setiap siswa ya harus mampu menyelesaikan tanggung jawabnya di bidang kegiatannya masing-masing. Maksud saya lebih jelasnya begini, setiap kelas di awal tahun ajaran diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola kelasnya.
sekian kelas, sekian pula siswanya. Di setiap kelas sebanyak siswa tersebut disediakan kursi dan bangku. Dan bagaimana kursi, bangku, papan tulis atau hal-hal apa saja di kelas itu mereka silakan untuk mengelola secara mandiri. Dan ini didukung penuh dengan adanya program parenting class. Tentu peran orang tua juga sangat berpengaruh dan menentukan dalam hal ini. Kemudian dalam hal inovasi, kami memang belum bisa berbuat banyak, tetapi tetap menjadi visi kami ke depan anak kami ini bisa lebih inovatif. Tetapi untuk tingkat pembelajaran, maksud ini inovatif di sini adalah mereka bisa menemukan sendiri bagaimana masalah-masalah pembelajaran bisa dia selesaikan sendiri, PR bisa dia jawab sendiri, dan mereka juga tidak mudah untuk menyerah atau bertanya kepada gurunya, tetapi dia berupaya menemukan sendiri pemecahan masalah atau soal-soal yang dia diberikan oleh sang guru. Yang terakhir yang menjadi visi kami tentulah karakter peduli lingkungan. Peduli lingkungan maksudnya itu adalah bukan hanya peduli lingkungan kelas, bukan hanya peduli lingkungan sekolah, tetapi juga peduli lingkungan sosial sekitar sekolah ini. Kami membangun kerjasama yang erat dengan masyarakat sini melalui tokoh-tokoh masyarakatnya, apakah ketua KAN-nya, apakah ketua LPM-nya, lurahnya, ataupun dengan mungkin Kapolsek, ataupun dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, semuanya kami bekerjasama untuk bagaimana siswa itu memang peduli terhadap lingkungan, khusus di dalam. Ya. Bagi kami itu ada namanya itu setiap anak wajib untuk memelihara satu pohon yang produktif. Ini penting ya. Juga ada konsep yang kami usung, yaitu bahwa SMA 15 bebas sampah dan debu. Sederhana bentuknya, bebas sampah dan debu. Nah, kalau seandainya anak memang sudah paham dan menyadari dan melaksanakan konsep bebas sampah dan debu, maka tentulah sekolah kita ini akan selalu bersih, asri, ya rindang. Karena memang inilah yang jadi persoalan yang memang mengganggu tingkat kenyamanan anak belajar. Ketika lokalnya kotor, ketika lokalnya berdebu, sekolahnya tidak tertib, tidak teratur, maka kondisi belajar anak menjadi tidak kondusif. Jadi kami berharap tentunya bahwa SMA Negeri 15 Padang ini memang menjadi sekolah yang diinginkan oleh masyarakat. Kami sudah bertekad menyatakan maklumat bahwa SMA Negeri 15 Padang akan memberikan pelayanan prima, terukur, terpercaya, transparan kepada konsumennya. Konsumennya tentu siswa, kepada masyarakat. Masyarakat silakan, kalau ada sesuatu yang diragukan atau yang ingin diketahui tentang SMA 15 Padang, kami siap dengan tangan terbuka, dengan pintu terbuka untuk memberikan informasi seputaran tentang hal-hal yang diinginkan. Alhamdulillah, hal inilah yang menjadi semangat baru bagi kami SMA 15 Padang untuk bagaimana SMA 15 Padang ini bisa tumbuh dan berkembang, yaitu keterbukaan sesama kami, kebersamaan sesama kami. Ya, tidak ada istilah ini harus dispesialkan, ini harus dinomorsatukan, tidak. Dalam hal umum semua kami di sini hanyalah satu untuk bersama, bersama untuk satu. Sekecil apapun peran yang telah diberikan, itu adalah besar manfaatnya bagi kemajuan SMA 15 Padang. Dan tidak ada istilah tidak berperan. Jadi kalau saya selaku kepala sekolah selalu menitik beratkan, jangan lupa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan ke teman-teman, apa yang telah diberikan siswa, apa yang telah diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Ya, dan jangan pernah
mengecewakan harapan-harapan orang-orang tersebut. Karena bagaimanapun juga sekolah ini adalah miliknya negara. Semua lapisan masyarakat berharap terhadap kemajuan pendidikan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di SMA Negeri 0 Serang. Kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, selalu minta petunjuk, selalu minta saran bagaimana ke depannya SMA 15 ini lebih baik, sehingga kami tidak salah dalam mengambil kebijakan, kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Semoga apa yang kami telah lakukan di sini yang sebenarnya barangkali belum seberapa, tetapi insya Allah kami akan bekerja terus. Kami akan berjuang dengan semangat kebersamaan tersebut, dan semuanya ini kami pulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini tentulah menjadi amalan bagi kami semua di sini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah rombel kita terdiri dari 28 rombel, dan fasilitas lain kita memiliki tempat ibadah seperti musola yang cukup menampung untuk keseluruhan siswa melaksanakan sholat berjamaah. Kita juga memiliki fasilitas untuk lapangan olahraga. Kita memiliki lapangan sepak bola, voli, basket, dan juga takraw. Program kita untuk berikutnya itu pembangunan gedung serbaguna, yang itu ada bantuan pokir dari anggota Dewan Provinsi, yaitu Bapak Emak Saleh, dengan jumlah nominasi itu sebanyak 1,2 M, dan insya Allah itu akan segera dibangun di bulan depan atau di awal bulan November. Program kesiswaan di SMA 15 yang telah dilaksanakan. Yang pertama, kegiatan-kegiatan yang sifatnya berupa upacara bendera setiap hari Senin pagi, kemudian hari Jumat pagi yaitu kultum Jumat. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya adalah peringatan hari-hari besar nasional, kemudian peringatan hari-hari besar Islam, dan selanjutnya kegiatan-kegiatan yang berupa ekstrakurikuler. Di SMA 15 ada sebanyak 23 ekskul atau ekstrakurikuler yang ada, yang termasuk di dalamnya adalah berupa ilmu pengetahuan, matematik, fisika, kimia, biologi, geografi, eko, sosiologi, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Kemudian ada berupa ekskul olahraga, yaitu bela diri. Bela diri itu terdiri dari taekwondo, pencak silat, karate, kemudian basket, volleyball, sepak bola, futsal, bola voli, dan banyak lagi. Kemudian yang dalam ekskul seni yaitu randai, korsik, tari. Ekskul di SMA 15 itu seperti yang saya sampaikan tadi banyak dan 23. Ekskul yang kita laksanakan itu insya Allah itu diadakan lomba-lombanya. Kita mengikuti lomba-lomba kota, nasional, dan Sumatera Barat. Alhamdulillah banyak di antara ekskul SMA Negeri 15 Padang yang memperoleh atau meraih piala atau kejuaraan. Seperti baru-baru ini SMA 15 mendapat ekskul dari futsal, yaitu juara 1 Semandu yang diadakan baru-baru ini tahun 2019. Kemudian ekskul pencak silat kita mendapatkan 1 emas 2 perak yang diadakan oleh Dispora Solo. Itu yang ekskul yang baru-baru ini kita memperoleh piala. Dan alhamdulillah mudah-mudahan SMA 15 kedepannya lebih baik dan lebih jaya.
sport into curriculum. So I'm going to divide you into two groups. The first one is the government, and then the other side is the opposition. Yeah. So please, maybe there are several questions that I want to ask you about why do we have to implement sport in curriculum, and then why don't we have to implement it in curriculum? Yeah. Okay. Okay. Please, the first question is, who knows what is the definition of sport? Curriculum is a set of subjects and educational programs provided by an educational provider that contains lesson plans that will be given to participants in one period of education. Owning games as good as one is a game that children from social interaction. Sport has entered into many big games like Asian Games and others, and also to create talented athletes who will be able to make the nation proud in the field of sport. In my opinion, I disagree about this because it will be make the student excited playing games and also can make our psycho self decline, such as declining health, unstable postures, and others. In my opinion, must be trust the cross interest and if you like, you can choose. I think sport is a game on the game, and I don't think game can be related to learning because it's very different. And in my opinion, sport doesn't fit in the curriculum. So in a school can have a PUBG competition and can be held and also in school. I think in Indonesia have a big chance to get famous in the world. Okay, good morning everybody. Morning. In this lovely occasion, we are actually going to discuss about global warming. Do you think that global warming is happening now? Maybe like a greenhouse effect. Global warming means you feel that the Earth's temperature is getting hotter compared to centuries ago. Do you think it's changed? Yeah. But do we have rain in this season? No, we don't have rain. So it means that the climate already changed. The temperature drops into minus 56 degrees Celsius, and of course it affects our daily life. What is the effect of the global warming if the Earth temperature rises by 2 degrees Celsius? Then if the temperature rises by 2 degrees Celsius, we will lose 40% of our rainforest on the earth. What did cause the global warming? I think in my mind, the science is believe the Earth has been heating up since industrial revolution. So I want you to make a conclusion about what we have already learned today. So please raise your hand. The conclusion based on the arguments above, it is clear the global warming exists. It based on the scientists' research. It affects everything we live on the earth, and it changes the climate. Today maybe in our English club, we're going to do some activities, and today we're going to sing a song. We're going to do some activities that is singing a song, Ed Sheeran song. And my friend Nabila is going to lead the song. So maybe Nabila, you could go in front of the audience. Waiting for
الله أكبر الله أكبر
Kami di sini memiliki visi dan misi pengurus OSIS. Di antaranya visi kami menciptakan lingkungan sekolah yang unggul dalam iptek dan imtak, serta menumbuh kembangkan pribadi jujur, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan bermartabat. Dalam mewujudkan visi tersebut, kami memiliki misi. Di antaranya, 1. Menggerakkan siswa untuk sholat zuhur berjamaah. 2. Menumbuhkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar siswa. 3. Meningkatkan kedisiplinan siswa. 4. Mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi siswa melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan organisasi sekolah lainnya. 5. Mengoptimalkan fungsi dan peranan OSIS serta meningkatkan kinerja dan kerja sama khususnya dalam organisasi siswa. 6. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. 7. Menciptakan siswa SMA Negeri 15 Padang pintar yang jujur, kreatif, mandiri, berprestasi, disiplin, dan bertanggung jawab. 8. Meningkatkan kesadaran siswa tentang kebersihan sekolah. Di sini kami pengurus OSIS SMA Negeri 15 Padang memiliki seksi bidang tertentu, yaitu seksi bidang pertama di bidang ketakwaan, seksi bidang kedua bidang bela negara, seksi bidang ketiga seksi bidang kedosaan, seksi bidang keempat bidang adiwiyata, seksi bidang kelima seni dan sastra, seksi bidang keenam olahraga, dan seksi bidang ketujuh humas. Masing-masing seksi memiliki program tertentu untuk 1 tahun ke depannya. Program di MPK yang sudah saya laksanakan yaitu pertama pemilihan ketua OSIS atau yaitu pemilu OSIS dan LDK sebelum pemilu, dan sekarang sudah dilantiknya ketua OSIS baru. Dan program yang akan saya canangkan tahun kedepannya yaitu membentuk majelis MPK yang lebih berwibawa, maju, dan modern. Dan untuk sekolah kedepannya yaitu semoga sekolah lebih meningkatkan organisasi-organisasi yang ada di sekolah dan lebih meningkatkan infrastruktur, sarana, dan untuk pembelajaran di SMA Negeri 15 Padang. kejuaraan pencaksilat Dispora Kota Solo. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 tingkat Sumatera Barat. Saya pernah mengikuti kejuaraan di Bung Hatta. Alhamdulillah saya juga mendapatkan juara 1. Saya mendapatkan medali emas. Dan saya juga mengikuti kejuaraan tingkat Kota Padang. Saya mendapatkan medali perunggu. Semoga kedepannya saya bisa mempertahankan medali emas yang saya peroleh saat ini. Perkenalkan, nama saya Zidan Fatur Rahman dari SMA 15 Padang. Saya mengikuti kejuaraan pencak silat Dispora Solo. Alhamdulillah mendapatkan medali perak. Selama saya mengikuti pertandingan pencak silat, saya sudah mendapatkan 5 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Semoga kedepannya saya bisa ikut kejuaraan nasional. Perkenalkan, nama saya Dedi Afnaldi. Saya seorang kiper dan merangkap kapten dari tim futsal SMAN 15 Padang. Alhamdulillah, kami tim futsal SMAN 15 Padang berhasil meraih juara 1 lomba futsal pelajar tingkat SMA se-Sumatera Barat. Semoga kedepannya prestasi ini dapat kami pertahankan dan bisa kami tingkatkan lagi ke tingkat nasional. SMA 15 Padang Jaya!
mengetahui bahwasanya selaku pengawas itu wajib mengontrol visi dan misi yang ada di sekolah masing-masing. Maka dari itu kita harapkan kepada kepala sekolah dan seluruh unsur pimpinan sekolah serta majelis guru untuk dapat melaksanakan visi dan misi ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Mardi ST, Ketua Komite SMA Negeri 12 Padang. Sesuai dengan tugas dan fungsi komite itu sendiri, yaitu memberikan pertimbangan dan kontrol terhadap program-program sekolah, maka kami dari komite selalu mendukung program-program sekolah yang sifatnya baik dan kemudian selalu mengkonsultasikan kepada orang tua siswa untuk diambil suatu kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Sofian, Wakil Humas SMA Negeri 12 Padang. Di sini sebagai Wakil Humas, yang dilakukan oleh Wakil Humas itu adalah mengenai hubungan kemasyarakatan. Di antaranya adalah kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Kemudian selain dari kerjasama dengan perguruan tinggi dan perusahaan, kita juga melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat di lingkungan sekolah, kemudian juga dengan musbida yang ada di Kecamatan Pau. Di samping itu, program kerja humas ini yang lainnya adalah mengadakan bakti sosial. Jadi bakti sosial yang sudah kita lakukan adalah seperti membersihkan lingkungan di sekitar sekolah kita. Kemudian kita juga sudah mengunjungi panti asuhan. Kemudian kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkannya, itu lewat dari zakat fitrah yang dikeluarkan oleh siswa-siswa kita. Kemudian untuk siswa, kita juga melaksanakan studi komparatif. Yang sudah kita lakukan adalah mengunjungi perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa, dengan harapan siswa kita itu dapat mengenal perguruan tinggi yang di Jawa. Di samping objek-objek wisatanya, kita juga mengharapkan siswa kita bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Samping itu untuk tahun yang akan datang pada tahun 20 nanti bulan Januari, kita juga akan melaksanakan studi komparatif siswa. Sekarang ini lebih jauh tempatnya. Kalau yang dulunya kita hanya sampai ke Jogja dan Semarang, untuk tahun depan kita akan sampai ke Bali. Berarti kita akan membawa siswa kita ke perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Di sini yang menarik untuk memotivasi siswa kita adalah selain perguruan tinggi yang kita kunjungi itu, sekolah kedinasan juga, kita juga mengambil objek-objek wisata seperti yang terkenal misalnya di Jogja itu adalah Candi Borobudur. Kemudian kita akan mengunjungi Malang, misalnya yang terkenal adalah bagaimana kebun apel di Malang, sehingga siswa kita itu tahu bagaimana betul bentuk batang apel. Kemudian kita juga satu yang menarik bagi siswa kita adalah kita akan mencoba naik Bromo, gunung yang terkenal itu, bagaimana itu rasanya bagi siswa kita. Di samping itu di antara program humas ini adalah dengan mempublikasikan sekolah kita. Publik sekolah kita ini kita juga melalui media sosial. Sekolah kita juga punya ID, kita juga punya Twitter, kemudian melalui WA juga, dan satu antaranya yang sudah ada oleh sekolah-sekolah kita adalah website sekolah dengan alamat http://sman15padang.sch.id. Di website tersebut kita di sana mempublikasikan acara-acara
dari yang ada di sekolah kita, program-program sekolah kita bisa diakses oleh orang tua siswa kita, kemudian oleh seluruh siswa kita. Di antara semua program yang terbaru itu akan selalu kita update setiap minggunya, sedikitnya ada 3 program yang kita update. Jadi di samping mempublikasikan bagaimana sekolah, misalnya seperti acara yang ada di sekolah, kemudian anak-anak yang juara-juara di dalam perlombaan-perlombaan itu juga akan kita update di website kita.